Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan izinkan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami dapat merayakan ulang tahun kaum muda lain di tempat ini. Kiranya Engkau berkarya pada malam hari ini untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap kami, untuk kami semakin memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus HaMasiah. Pergi keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Tuhan, bentuk kami dan ajar kami. Kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Alehim. Alehim shalom. Puji Bapa Yahweh, pada malam hari ini saya diberi tema Spread the Love, atau menyebarkan cinta. Untuk itu saya akan membuka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ini ujian saya tidak usah pakai ini deh. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini: iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. But now faith, hope, and love remain. These three, the greatest of this is love. Jadi saudara-saudara kaum muda, di sana ada 3 hal yang penting yang harus ada di dalam hidup kita, yaitu faith atau iman, hope atau pengharapan, dan love atau kasih. Kalau kaum muda tentunya lebih banyak menerjemahkannya bukan kasih, tapi apa? Cinta. Ya, kalau kaum muda selalu seperti itu. The greatest of this is love. Why? Kenapa yang terbesar adalah kasih atau cinta? Ada yang tahu? Saudara kaum muda, kenapa yang paling besar ada faith, ada iman, ada hope, ada pengharapan, dan love? Tapi dikatakan yang paling besar, the greatest is love. Kalau menurut pandangan saya, terjemahan love dengan kata cinta untuk secara spiritual kurang tepat. Karena cinta itu bisa memiliki banyak makna. Nah, di sana dikatakan the greatest of this is love. Why? Because love will bring and together with you to heaven. Artinya bahwa faith and hope itu sekali waktu tidak akan dibutuhkan lagi. Sampai mati Pak. Hanya sampai ketika kita mati. Saudara mati, saudara sudah tidak membutuhkan iman, karena iman sudah berakhir di atas muka bumi ini, dan iman saudara yang akan membawa saudara ke satu tempat tertentu, apakah ke surga atau ke neraka. Pengharapan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita punya pengharapan karena kita masih ada di atas muka bumi. Tetapi love atau kasih itu yang akan mengikuti kita dan akan membawa kita sampai ke dalam kerajaan surga. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kasih atau cinta itu terbagi menjadi 4 kategori. Saya akan cepat saja karena waktu yang diberikan saya 20 menit. Kalau bisa kurang dari 20 menit saya akan akhiri.
Yang pertama adalah kasih terhadap teman. Jadi ini dari kadar yang paling rendah. Itu kasih terhadap teman. Kasih terhadap teman jika ditinjau dari kita bisa mengasihi karena membutuhkan timbal balik. Misalkan kalian sebagai anak muda, kalian mulai jatuh cintrong, mulai jatuh cinta, kalian mulai tertarik kepada lawan jenis. Berapa banyak kali ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, hasilnya apa? Ada cinta lagi enggak? Bahkan apa? Membenci, dendam, marah, kurang ajar, koyo ayo dhewe, koyo ganteng-ganteng dhewe, ya, dicintai ora gelem. Nah, itu karena kasih terhadap teman. Karena kita mengasihi karena kita membutuhkan timbal balik. Dari sudut mengasihi, jadi mengasihi kalau kita dikasih. Sedangkan ditinjau dari yang dikasih karena ada hal-hal yang menguntungkan. Saudara dicintai oleh orang, wih, ganteng juga orang ini, wih, cantik juga orang ini. Itu sudah poin pertama. Ada orang mengatakan, saya enggak butuh ganteng, enggak butuh cantik, yang penting baik hati. Ya seringkali kan kita gitu ya. Saya tanya kepada kalian, sebetulnya menurut pandangan kalian yang penting hati. Wajah itu nomor 100 katanya. Yang penting hatinya baik. Menurut saudara bagaimana? Benar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak benar? Memang kalian sudah tahu hatinya kalau hatinya baik. Belum tentu, saudara. Kalau orang sedang pacaran, selalu yang dimunculkan apa? Yang baik semuanya. Ya, ada nyanyian berjudul apa? Tidak tahu isinya. Ada kata-kata apa? Tai kucing pun rasa coklat. Kenapa kalau orang sedang jatuh cinta nggak ada yang nggak baik? Ya, pokoknya semua baik sempurna. Nah, setelah pernikahan baru kita tahu sesungguhnya seperti apa. Jadi yang pertama, cinta terhadap teman ini kadar yang paling utama, tapi kadar yang paling rendah, ya. Yang kedua, cinta terhadap sahabat. Kalau ditinjau dari kitanya, ya, kita mengasihi karena kita dikasihi. Ya, saya mengasihi sahabat saya karena sahabat saya mengasihi saya. Artinya sudah ada sesuatu yang kita dapatkan sehingga kita bersahabat dengan dia. Bahkan karena sudah menjadi sahabat, seringkali kita bisa apa, saudara-saudara? Kalau kita sudah bersahabat, seringkali kita bisa apa? Kalau kalian bersahabat, seringkali yang dijadikan omongan apa? Curhat, ya kan? Mengucurkan hati, ya, menyampaikan unek-unek isi hati kepada sahabat saudara. Nah, bagi saudara yang dikasihi, ya tentu saja diterima karena memang sudah akrab. Artinya timbal balik itu sudah menyatu. Kalau yang pertama teman itu bisa dari penjajakan dulu. Tapi kalau sahabat itu sudah ada connect. Kemudian yang ketiga adalah terhadap keluarga. Ini kadarnya berbeda lagi. Kalau ditinjau dari kita mengasihi karena ada pertalian darah. Jadi kalau di antara kita ada pertalian darah saja tidak bisa mengasihi, bagaimana kita terhadap yang lain? Tetapi kalau di dalam sebuah institusi seperti kita pada malam hari ini, kita saling mengasihi sebagai keluarga apa? Keluarga Hamasiyah. Kita berada di dalam satu darah yang sama, yaitu darah yang sudah dikorbankan oleh Yeshua Hamasiyah di atas kayu salib. Sehingga kita walaupun tidak ada darah secara jasmani, tetapi dalam dunia supranatural
saudara dan saya, kita satu dengan yang lain, ada pertalian darah yang sudah dibayarkan untuk bukan menebus tetapi membeli jiwa kita. Kalau menebus itu untuk orang Israel, kita orang Goyim, jadi kita dibeli dengan harga yang lunas, yaitu nyawanya sendiri. Ini adalah kasih yang ketiga. Nah, kalau ditinjau dari yang dikasih bagaimana? Karena sudah menjadi satu kewajiban, saudara-saudara. Sudah menjadi satu kewajiban. Kalau kita karena ada pertalian darah tadi sebagai family, maka kita wajib untuk mengasihi dan dikasihi. Ini adalah hal yang ketiga. Yang keempat adalah kasih terhadap Elohim, kasih terhadap Tuhan. Ini adalah kasih yang paling memiliki kadar paling tinggi. Ditinjau dari kita, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita butuh pertolongan Tuhan. Kita sebagai umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang lemah. Karena itu, saudara harus perhatikan bahwa di dalam setiap kehidupan kita tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau saudara pada saat sudah mulai menaksir lawan jenis, kemudian kalian mencari yang paling sempurna, kalian tidak akan bisa menemukan. Apa yang kalian temukan ketika saudara mencari orang yang sempurna? Apa yang saudara temukan? Kekecewaan. Karena saudara melihat satu kenyataan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita sudah mulai saling mengasihi, saudara jangan memandang dari sudut positifnya. Karena setiap manusia pasti ada sudut negatifnya. Jadi semua manusia punya kelebihan, tetapi di balik kelebihan itu ada kekurangan. Ya. Tetapi kasih terhadap Tuhan itu karena kita memang membutuhkan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa super. Pasti kita punya kelemahan. Dan Tuhanlah Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKudes yang mampu memperlengkapi kita sehingga kita yang lemah menjadi kuat. Kita yang penuh dengan kekurangan menjadi tertutup kekurangan kita karena ada pertolongan Tuhan. Karena itu kitab suci katakan antara orang kaya dan orang miskin itu tidak akan bisa bersatu. Tetapi kita katakan bahwa mereka bisa bersatu karena apa? Karena Elohim. Kalau bukan karena Elohim tidak bisa bersatu. Karena konsep pola pandangnya berbeda. Nah, bagaimana dengan yang ditinjau dari yang dikasih? Yaitu Elohim itu sendiri. Kasih terhadap Elohim adalah kasih yang paling memiliki kadar tertinggi. Karena Elohim tidak membutuhkan balas jasa dari kita. Saudaramu mengasihi atau saudaramu membenci, Elohim tetap mengasihi kita. Itulah kehebatan kasih Elohim kepada kita. Jadi dibenci pun Tuhan tetap mengasihi. Sampai final kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita berada dalam sudut yang mana? Sudut dalam kapasitas sedang mengasihi Elohim atau dalam sudut kita sedang membenci Elohim. Ini yang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetapi walaupun dia dibenci, dia tetap mencintai kita. Dulu ketika masih muda, sekarang saya juga masih muda, saya tidak mau jadi tua. Saya sempat jauh dari Tuhan. Saya sempat tidak mau berpikir tentang gereja.
Jadi ketika saya seusia kalian, kaki saya tidak pernah menginjakkan tanah gereja. Kemana saya menginjakkan kaki? Pada zaman dulu, pergi ke diskotik, pergi ke arena balapan sepeda motor. Apalagi dulu waktu di Jogja, di jalan Bulan Sumur itu dulu ada jalan lurus dari ujung selatan sampai ujung timur. Itu biasa dipakai untuk balap-balapan. Dulu saya sering turun di situ. Ya, sampai lulus SMA, saya pergi ke Jakarta, juga saya ikut. Bahkan sempat saya turun di sirkuit. Jadi ke sana saya pergi, atau ke Highland. Kalau orang yang tahu, saudara akan tahu Highland itu tempat apa. Itu tempat perjudian permainan Highland. Kalau enggak itu apa? Geng. Saya punya geng motor dulu di Jakarta, saudara. Jadi itulah kehidupan saya ketika jauh dari Tuhan. Dan saya merasa kalau saya pergi ke gereja tidak ada gunanya. Karena saya mendengar pada saat itu orang bilang, kalau engkau ditampar gigi pipi yang kiri ya, maka berikanlah pipi yang kanan. Sorry, saya agak sariawan jadi ngomongnya agak susah. Lah kalau saya ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan, saya pikir bonyok semua muka saya. Padahal saya sejak SD sudah diajari kuntal. Saya diajari silat. Jadi sudah terbiasa ketika saya ditampar pipi kiri, ya ditangkis. Kemudian belum tangan masuk ke pipi kanan, kaki sudah maju, gitu ya. Jadi saya merasa wah pergi ke gereja sia-sia, buang-buang energi, membuat saya jadi orang yang lemah. Tetapi setelah saya masuk ke gereja, saya mulai belajar firman yang menjadi sentral pelayanan dan sentral penyembahan saya. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach. Ternyata Yeshua HaMashiach tidak seperti apa yang saya pikirkan. Beri pipi kiri, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tidak seperti itu. Tapi saya baru membuktikan bahwa Yeshua adalah seorang gentleman murni. Karena dia memang bukan manusia, hanya wujudnya saja manusia. Tetapi Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Loh, kok Pak yang bisa mengatakan Yeshua itu gentleman? Yeshua tahu persis bahwa pada hari itu kalau dia masuk ke kota Yerusalem, dia akan mati. Tetapi dia tetap masuk ke kota Yerusalem dan siap-siap mati di kota itu. Kenapa? Karena itulah kasihnya kepada kita. Sehingga saudara saya bisa dipertemukan malam hari ini. Jadi kalau bukan karena kasih Elohim, kita tidak mungkin bisa ketemu, saudara-saudara. Saya juga tidak mungkin menginjakkan kaki di gereja. Karena dulu saya enjoy, rasanya itu kalau bisa merugikan orang, itu seneng gitu loh. Lah kan kalau dipikir ini pikiran orang tidak waras, saudara-saudara, psikopat. Dulu saya ingat kalau saya pergi kemana-mana saya bawanya kerikil, kecil aja. Naik motor, kalau ada kendaraan mengambil jalan saya lempar batu saja, kacanya pecah. Wah, rasanya senang gitu. Loh, merugikan orang kok senang. Ini kan orang kurang waras, saudara-saudara. Tapi itulah kehidupan orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya. Jadi aneh-aneh. Nah, sekarang setelah kita tahu ada 4 tingkatan kasih ini, kasih mana yang jadi prioritas bagi kita? Kasih terhadap teman, kasih terhadap sahabat, kasih terhadap keluarga, atau kasih terhadap Tuhan? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kasih mana setelah kita tahu yang paling sempurna di antara 1 sampai 4? Kasih yang nomor berapa?
Halo saudara, ngantuk enggak nih? Kasih yang nomor berapa? Kasih nomor 4. Kasih yang nomor 1 adalah kasih terhadap teman. Kasih yang nomor 2 karena kasih terhadap sahabat. Kasih yang nomor 3 adalah kasih terhadap keluarga. Sedangkan kasih yang keempat adalah kasih terhadap Tuhan. Semua kasih yang ada itu hanya sebatas ketika ada di bumi ini. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Itulah sebabnya setelah kita mengetahui ada 4 tingkatan kasih tersebut, kasih yang paling jadi prioritas bagi kita tinggal dibalik saja, yaitu kasih yang nomor 4. Karena kasih Elohim itu tidak terbatas. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kasih terhadap Tuhan sebagai prioritas yang paling utama? Kalau sekedar mengetahui gampang. Kita tahu, kasih yang pertama itu jelek karena kasih terhadap teman. Kalau teman memusuhi saya, ya sudah kita berhenti saja, tidak usah berteman. Toh dulu juga tidak kenal. Itu kasih yang pertama. Kasih terhadap sahabat lebih dekat lagi. Tetapi ketika sahabat mengkhianati kita, ya sudah tidak perlu bersahabat lagi. Kasih terhadap keluarga, berapa banyak keluarga bisa terjadi perpecahan, saling tuntut-menuntut. Bahkan kemarin ada kejadian seorang anak menuntut ibunya di pengadilan. Dan bahkan ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri, atau seorang anak membunuh ayahnya sendiri. Ini kasih manusia semuanya, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian dengan kasih Elohim. Kasih yang sejati, kasih yang tidak membutuhkan balas jasa. Nah, bagaimana agar kasih terhadap Tuhan bisa menjadi prioritas yang utama? Ada 3 hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa keberhasilan kita itu berasal dari Tuhan. Coba kita membuka ayatnya di dalam 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29. Ayat yang bentar saya cari, 11 sampai ayat yang ke-12. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12. Bagimu ya Yahweh, kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu ya Yahweh. Kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu, dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segala-galanya. Jadi saudara mau menjadi seperti apa? Semua ada di tangan siapa? Tuhan. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka kasih itu akan dibalas oleh Tuhan. Kalau dipikir secara manusia, ketika tahun 2001 saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat orang sudah jatuh, dibanting, diinjak-injak, kemudian ditindihin tangga sekalian. Jadi bukan sudah jatuh tertimpa tangga, ditimpali tangga, diinjak-injak sekalian. Tetapi karena itu semua terjadi akibat saya mencintai Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Kudus. Manusia boleh merendahkan, tapi Tuhan meninggikan sedemikian rupa. Itu karena saya mengasihi Tuhan, dan dalam situasi apapun saya tetap mengasihi. Kenapa? Karena saya menyadari kebesaran, kejayaan, kekayaan, kemuliaan semua berasal dari Elohim. Jadi kalau saudara mengutamakan Tuhan, semua ini bisa tergantung dari kehidupan kita. Yang jadi masalahnya saudara siap atau tidak. Tuhan siap memberkati saudara, tetapi seringkali kitanya yang belum siap. Ada pepatah mengatakan, mumpung masih muda Pak,
Kapan lagi? Justru kesempatan ketika kita masih muda, kita lakukan yang terbaik. Do the best to Elohim. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jangan nanti, Pak, kalau saya sudah tua. Ya, kalau saudara bisa sampai tua. Nanti kalau saya sudah jalannya susah, ngapain yang sudah susah diserahkan untuk Tuhan? Saya kalau melihat orang-orang muda seperti kalian ada di dalam gereja, saya bersyukur dan saya bangga. Kenapa? Karena seusia saudara saya tidak ada di gereja. Saya tidak mengenal kebenaran. Artinya apa? Saudara lebih daripada saya. Saya seusia saudara tidak kenal Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa izinkan yang negatif bagi kita terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati di dalam melakukan langkah-langkah kehidupan kita. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Kitab Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kepada Tuhan itu yang seharusnya kita takuti. Tetapi seringkali kita tidak takut terhadap Tuhan, tetapi justru kita takut terhadap orang yang tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu apapun bagi kita. Tetapi kita seringkali mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kasih yang mana? Ya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lain di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena rencana Tuhan bagi masa depan kita yang gilang gemilang. Ketika kejadian tahun 2001, bagaimana saya dipecat dengan tidak terhormat dan saya diperlakukan tidak manusiawi. Saat itu secara manusia saya sakit, tetapi saya hanya berkeyakinan Tuhan pasti akan membela saya. Dan setelah sekian tahun lamanya, dan pada malam hari ini saya bisa berhadapan dengan saudara. Saya tahu kejadian tahun 2001 Tuhan izinkan supaya kejadian malam hari ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau bukan, tidak mungkin saudara dan saya ketemu. Ya, itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari, ya ini bagaimana agar kasih terhadap Tuhan sebagai menjadi prioritas utama. Kita harus menyadari bahwa kasih terhadap teman itu karena dasarnya saling membutuhkan. Kalau sudah tidak membutuhkan, tidak ada kasih. Baik contohnya secara organisasi politik. Kalau kalian masih muda mungkin belum sampai ke sana, adalah ketika kalian mulai jatuh cinta. Kenapa ya saya kalau ketemu dia kok deg-degan? Dan kenapa memangnya? Wong gak diapa-apain kok deg-degan? Ya kan? Karena ada stroke. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa itu bersifat sementara. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Spread the love. Memang kita harus spread the love. Yang menjadi pertanyaannya, which kind of love you will spread? Kasih yang model seperti apa yang kalian akan bagikan, sharekan kepada yang lain? Tentu saja kasih terhadap Elohim, ya, kasih kepada Tuhan itu yang terpenting. Karena kita tidak akan pernah dirugikan dan tidak pernah rugi kalau kita mencintai Tuhan. Semakin saudara menggebu-gebu cintanya kepada Tuhan, Tuhan semakin menggebu-gebu mencintai saudara.
dan saudara akan menemukan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ya, saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan memberkati kalian semua. Tetap semangat, kobarkan cinta atau kasih terhadap Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada siapa? Rio. Ya, puji Bapak Yahweh.